Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Aulia Zara dengan NIM 0601232021. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan 1. Jadi, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, pertanyaan yang ke-6. Bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia dan bagaimana menurut saudara, apakah ada keluhan masyarakat tentang HAM di Indonesia? Apa solusi yang harus dilakukan? Menurut saya, apakah ada keluhan dan apa solusi yang harus dilakukan? Saya akan menjelaskannya. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu. Hanya karena ia manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan martabat. Pentingnya HAM dan universitasnya. HAM memiliki nilai universal yang melintas batas-batas negara, budaya, dan waktu. Ini menjadi dasar moral dan hukum bagi perlindungan individu terhadap penindasan dan pelanggaran hak-hak. Sejarah evolusi dan tonggak sejarah, konsep HAM telah berkembang sepanjang sejarah, dari doktrin filosofis kuno hingga konvensi internasional modern. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 oleh PBB menjadi tegak penting dalam pengakuan global terhadap HAM dan menggariskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi standar universal. Jenis-jenis hak asasi manusia, hak sipil dan politik, meliputi hak seperti kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, dan perlindungan hukum yang adil. Hak ini menjadi partisipasi politik dan perlindungan individu dari tindakan semena-mena pemerintah. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak untuk bekerja, pendidikan, perumahan yang layak, dan standar hidup yang memadai bagi semua individu. Hak ini menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya. Kerangka internasional peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB memainkan peran sentral dalam pengembangan, promosi, dan perlindungan HAM melalui berbagai instrumen hukum dan lembaga seperti Dewan Hak Asasi Manusia, PBB, dan Komisi HAM PBB. Perjanjian-perjanjian hak asasi manusia utama dan ekonomi, sosial, dan budaya adalah dua dari banyak perjanjian internasional yang menetapkan standar HAM global. Negara-negara anggota PBB diharapkan untuk mengadopsi dan menerapkan standar ini dalam hukum nasional mereka. Mekanisme implementasi. Dewan Hak Asasi Manusia PBB bertanggung jawab atas pemantauan, perlindungan, dan penanganan pelanggaran HAM di seluruh dunia. Dewan ini mengadopsi resolusi dan merekomendasikan tindakan kepada negara-negara anggota untuk memperbaiki situasi HAM di negara mereka. Peran Badan Hak Asasi Manusia Regional, misalnya Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa yang memainkan peran penting dalam menegakkan HAM di Eropa melalui putusan hukum yang mengikat, juga menjadi perhatian serius dalam konteks HAM global. Peran LSM dan masyarakat sipil. Advokasi dan pemantauan. LSM dan masyarakat sipil memainkan peran krusial dalam mempromosikan, melindungi, dan memperjuangkan HAM. Mereka melakukan advokasi publik, memantau situasi HAM, dan memberikan bantuan hukum kepada individu yang menjadi korban pelanggaran HAM. Contoh LSM yang berpengaruh: organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch aktif dalam memantau situasi HAM global dan menyerukan tindakan kepada pemerintah untuk meningkatkan perlindungan HAM. Studi kasus sorot isu-isu spesifik, kasus-kasus seperti Rohingya di Myanmar, penindasan terhadap minoritas Uyghur di Xinjiang, dan perlindungan hak pekerja migran di berbagai negara menjadi contoh yang tantangan serius dalam perlindungan HAM. Contoh kesuksesan
Intervensi internasional atau nasional yang berhasil dalam meningkatkan perlindungan HAM, seperti penyelesaian damai konflik internal yang menghormati HAM atau reformasi hukum yang memperkuat perlindungan individu. Pendidikan hak asasi manusia. Pentingnya kesadaran pendidikan HAM adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak dasar setiap individu. Melalui pendidikan, masyarakat dapat lebih memahami dampak pelanggaran HAM dan berpartisipasi dalam berpromosikan perlindungan HAM. Kasus sorot isu-isu spesifik kasus-kasus seperti Rohingya di Myanmar, penindasan terhadap minoritas Uighur di Xinjiang, dan perlindungan hak pekerja migran di berbagai negara menjadi contoh nyata tantangan serius dalam perlindungan HAM. Contoh kesuksesan intervensi internasional atau nasional yang berhasil dalam meningkatkan perlindungan HAM seperti penyelesaian damai konflik internal yang menghormati HAM atau reformasi hukum yang memperkuat perlindungan individu. Pendidikan hak asasi manusia. Pentingnya kesadaran pendidikan HAM adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak dasar setiap individu. Melalui pendidikan, masyarakat dapat lebih memahami dampak pelanggaran HAM dan berpartisipasi dalam mempromosikan perlindungan HAM. Promosi toleransi. Pendidikan HAM juga membantu mempromosikan toleransi, menghargai keberagaman, dan membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Saya akan melanjutkan penjelasannya, pelaksana HAM di Indonesia dan solusi untuk keluhan masyarakat. Pelaksana HAM di Indonesia. Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam memajukan pelindungan hak asasi manusia atau HAM dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah Indonesia telah mensertifikasi berbagai instrumen internasional yang menjamin HAM seperti Deklarasi Universal HAM dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Namun masih terdapat tentangan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia, termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap konflik minoritas, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Keluhan masyarakat tentang HAM di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki beberapa keluhan terkait dengan pelaksanaan HAM di negara ini. Beberapa keluhan yang sering muncul antara lain terkait penegakan hukum yang tidak adil, penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Selain itu, kasus-kasus pelanggaran HAM yang bukan terselesaikan secara adil dan transparan. Pelatihan dan pendidikan terus-menerus bagi aparat hukum dan keamanan diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Pendidikan dan kesadaran HAM mengintegrasikan pendidikan HAM dan kurikulum pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Kampanye kesadaran HAM dan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari juga perlu dilakukan. Konsultasi dan partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan HAM. Konsultasi publik dan dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat perlindungan HAM dan memastikan kepentingan semua pihak terwakil. Penguatan lembaga pengawas HAM. Memperkuat para lembaga-lembaga pengawasan HAM seperti Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran HAM. Memberikan dukungan yang cukup dan independensi bagi lembaga pengawasan HAM sangat penting dalam memastikan perlindungan HAM yang efektif. Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan pelaksanaan HAM di Indonesia dapat ditingkatkan, perlindungan HAM bagi semua warga negara dapat terjamin dengan baik. Komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antara semua pihak merupakan kunci utama dalam memperbaiki sistem perlindungan HAM di Indonesia.
Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat didengar dengan baik dan dilakukan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai berjumpa kembali.